Selamat siang kepada seluruh peserta didik kami dimanapun berada. Saya Sudirman Zilihu, SPD, guru mata pelajaran PPKN di SMK Negeri 1 Lahewa Timur. Pada saat ini kita belajar dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 12 semester 1 dengan materi pokok pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat menghayati kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. 2. Melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3. Melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat menganalisis pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat menjadi hasil analisis tentang pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dan terhadap bangsa dan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi pembelajaran. Bagian A, mengidentifikasikan pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang berkembang oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal, laut, dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antar daerah, bahkan antar negara, sekalipun semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam, paling lama hitungan hari. 1. Pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagian A, aspek politik. Iptek di bidang politik, kemajuannya seperti adanya keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pemikiran maupun kemajuan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah yang disebut dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. B. Aspek ekonomi. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi antaranya: 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya yang tinggi. C. Aspek sosial budaya.
Dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari kata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Bagian D, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif IPTEK dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan diantaranya yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakan hak asasi manusia. Kedua, membuatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Yang kedua, pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagian A, politik. Pengaruh negatif kemajuan IPTEK yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Bagian B, aspek ekonomi. Kemajuan IPTEK memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi. Di antaranya, 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua, cepat atau lambatnya perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Yang aspek sosial budaya. Kemajuan IPTEK dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat seperti ini. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Ketiga, adanya sikap individualisme. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Dan yang kelima, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya, memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting. Yang B, aspek hukum. Pertahanan dan keamanan, dampak negatif yang timbul dari kemajuan IPTEK ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian materi PPKN yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat kepada kita semuanya. Salam sehat.